Oke, baik, dalam video kali ini kita agak random sedikit dulu. Nanti karena terlalu detail, saya buat videonya dari masa kecil saya sampai besar, mungkin jadi buat terasa bosan. Nah, jadi dalam video kali ini kita agak random. Kita masuk dulu ke kisah hidup saya baru-baru kuliah. Jadi nanti kita kembalikan lagi pun ke kelanjutan video sebelumnya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja. Inilah kisah hidup saya di baru-baru masuk kuliah. Jadi saya kuliah di Universitas Swasta di Medan. Lumayan terkenal juga sih. Terkenal di mana-mana gitu. Kalau saya bilang kayak gini, pasti orang yang kuliah di sana udah paham apa itu nama kampus saya gitu. Nah, jadi ini adalah kisah hidup saya yang berkesan sih, berkesan sekali. Nah, jadi sebelum saya masuk kuliah kan, atau sebelum saya memutuskan untuk kuliah, sebelumnya saya ada beberapa pergumulan juga. Beberapa kali saya melamar tentara dan pada akhirnya gagal gitu. Oke, mungkin jalan hidupnya bukan dari tentara, bos. Jadi jatuh-jatuhnya kita menjadi seorang anak kuliah. Oke. Nah, jadi kisah saya menjadi seorang anak kuliah itu di awal-awal itu sedih. Di mana sedihnya? Karena sebelumnya saya sama orang tua udah memiliki perjanjian, yaitu ketika saya kalah melamar tentara yang ketiga kali. Nah, yang ketiga kali dia, bos. Jadi banyak juga sih pengalaman. Jadi setelah saya kalah yang ketiga kali, saya berperjanjian sama orang tua, saya nggak kuliah lagi karena saya tahu juga kemampuan ekonomi orang tua kurang. Nah, jadi di samping itu juga kita bisa dibilang menjadi anak yang berbakti juga, membantu orang tua di cerita ini. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi saya datang ke Medan itu dengan modal, kalau nggak salah waktu itu 250.000. Nah, 250.000. 250.000 ini saya pergunakan sebaik-baik mungkin. Nah, gimana sih sebaik-baik mungkinnya itu? Mungkin ini bisa dibilang konyol nggak juga. Memang itu bahannya bisa jadi. Jadi saya nyari kos-kosan di Jalan Hitam. Kalau kawan-kawan yang tahu Jalan Hitam, di sampingnya jalan apa ya, lupa. Dekat rel kereta api lah pokoknya. Hampir sejajaran dengan jalan, aduh lupa saya nama jalannya. Jadi dia di dekat rel kereta api, hampir dekat juga sih ke stasiun kereta api di Medan. Nah, jadi di sana saya nyari kos-kosan, dapat gitu. Tapi sebelumnya saya sih udah keliling-keliling untuk nyari kos-kosan, nggak dapat. Dan pada akhirnya saya dapat di sana gitu, di Jalan Hitam. Katanya sih itu Jalan Hitam, pas pinggiran rel kereta api. Nah, jadi uang 250.000 tadi saya pergunakan 100.000 untuk panjar uang kos. Nah, coba seberapa beraninya saya manjar uang kos 100.000 untuk sebulan gitu. Nah, seram ini 100.000 untuk sebulan, dan mau pula diterima. Ilmu ketepatan mungkin waktu itu yang punya kos adalah baik gitulah. Nah, udah saya panjar 100.000, sisa uang yang saya pegang itu 150. Sudah. Kemudian saya ambil brosur ke kampus swasta tadi yang saya bilang, kampus tercinta itu mungkin. Jadi saya ambil brosur. Jujur saya nggak tahu mau ngambil jurusan apa, dan jujur saya bingung. Jadi sebelum saya mendaftarkan jurusan saya jadi seorang psikologi, ini kasar rekomendasi dari seorang perempuan, bilanglah dia teman dekat waktu itulah, bukan teman dekat sekarang ya. Nah, udah jadi masa lalu sih. Oke, masa lalu. Jadi
saya nggak tahu sama sekali apa itu jurusan psikologi, sumpah saya nggak tahu. Jadi si cewek ini, teman dekat kita ini dulu sebenarnya mungkin tahu dia itu apa jurusan psikologi, tapi sebelum dia menentukan pilihan yang akan saya ambil dulu itu ekonomi kalau nggak salah, dia menentukan 2 jurusan sama saya gitu, yaitu ekonomi sama psikologi. Nah, jadi sebenarnya dia ada dasar kenapa dia mengarahkan saya ke psikologi. Jujur, di tahap ketiga kalinya saya kalah melamar tentara, sudah tahap ketiga kalinya saya kalah melamar tentara, saya sudah mulai bisa dibilang hang out, atau ada arah-arah mau bahasa awamnya adalah gila gitu. Jadi mungkin si cewek ini udah merasa melihat saya itu udah mulai frustasi gitu. Jadi saya cocoknya diarahkan kemana gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya ikuti arahan dari dia, saya ambil jurusan psikologi. Jurusan psikologi saya ambil brosurnya, kemudian saya pulang ke kos, kemudian nelpon orang tua dengan catatan memang ini saya beranikan dan mudah-mudahan memang menjadi suatu keputusan yang tepat sih. Kan di awal perjanjian kalau saya udah kalah melamar yang ketiga kali, janji sama orang tua nggak kuliah lagi gitu, tinggal merantau atau gimana gitu. Jadi saya telepon orang tua, saya bilang saya udah daftar kuliah di universitas swasta di sini, di Universitas A, saya bilang sama orang tua. Terkejut. Ini anak kok bandel kali kan gitu, ataupun mungkin ini anak kok jadi kayak gitu pemikirannya gitu. Karena kan melanggar perjanjian ini bos. Janjinya di awal kita nggak kuliah lagi, dan ternyata datang info ke kampung saya udah mendaftar gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah uang pendaftaran kalau nggak sepilih itu 250 ya, di tahun 2011. Jadi saya tamat SMA itu 2009, jadi daftar kuliah itu di tahun 2011. Nah, jadi sebenarnya udah telat dari segi umur, udah telat dengan kawan-kawan gitu. Nah, jadi terakhirnya orang tua mau nggak mau mencari pinjaman atau harus dipaksakan ngutang untuk membayarkan uang pendaftaran tadi. Nah, saya mendaftar, oke, kemudian nunggu masa untuk masuk atau mau penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi tadinya kan uang saya sisa 250.000 awalnya ke Medan, 100.000 udah manja uang kos. Nah, jadi sisa kan 150.000 nih. Ini nggak bohong, jadi ini memang kisahnya nyata saya alami. Yang 150.000 ini saya pergunakan yang sebaik mungkin, dengan catatan bisa dibilang menyiksa diri lah ya. Memang itu kenyataannya gitu, dan nggak bisa dipungkiri karena apa, udah ada perjanjian sama orang tua di awal gitu. Jadi uang 150.000 ini saya pergunakan untuk keseharian saya sembari menunggu dikirim sama orang tua gitu. 150.000 itu saya pakai untuk keseharian saya. Nah, jadi ngirinya itu adalah saya makan sekali 1 hari. Nah, jadi ini sih sangat, makanya saya bilang tadi sangat berkesan, makan sekali 1 hari. Kalau saya sarapan beli aqua gelas 1, roti 88, ada mungkin masih ada ini roti 881. Nah, itulah sarapan saya sampai jam 6 sore atau mungkin jam 7, jam 6 ke jam 7 gitulah. Itu dengan bermodalkan berarti kan 1.000 gopek lah konsumsi saya atau pengeluaran yang saya keluarkan untuk makan saya dari pagi sampai jam 6 atau jam 7 sore. Nah, jadi setelah itu bisa saya beli makan ataupun bisa beli nasi itulah untuk makan malam.
saya sering makan mie tiaw. Mie tiaw, tahu kan mie tiaw? Jadi itulah makanan saya setiap harinya, karena itu harganya lebih murah. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2011 mie tiaw masih 8.000, jadi tambah 1.000 gopek. Nah itu dia jadi 9.000 sekian, hampir 10.000 lah, bilang aja lah 10.000. Jadi itulah pengeluaran saya selama satu hari, ditambah dengan dulu saya kan udah perokok, jadi ditambah dengan rokok mungkin 3 batang aja sih dulu, karena sebenarnya itu udah bagian dari penyiksaan. Itu merokok itu 3 batang itu dulu di zaman saya itu udah penyiksaan, karena memang saya udah jadi seorang perokok aktif gitu. Nah, saya ngekos di sana kalau nggak salah hampir satu semester, dan tahu nggak kondisi saya ngekos di sana. Tapi sebelum ke sana ya, aku kembalikan lagi dulu ceritanya. Saya udah mendaftar, saya aktif kuliah, bikin orang tua uang sekian ratus ribu dengan seadanya gitu lah. Itu saya pergunakan sebaik mungkin selama kuliah. Nah jadi dulu baru-baru mahasiswa baru itu saya sangat jarang gabung sama kawan-kawan. Karena apa? Faktor ekonomi. Jadi ketika diajak kawan untuk makan di kantin, saya pun nggak kuat, nggak sanggup, nggak ada ininya bos. Nah, jadi itu sebenarnya saya nikmati juga. Jadi saya sering buat alasannya begini. Nah, jadi untuk menghindari rasa sakit hati dari kawan-kawan ketika diajak makan ke kantin. Nah, gitu. Jadi keseharian saya dengan kebiasaan sarapan pagi, beli roti 88, satu aqua gelas, baru makannya malamnya baru makan. Nah, itu menjadi sebuah kenangan, dan itu berangsur-angsur lama itu saya lakukan. Nah, kita kembali lagi ke tadi, kos-kosan saya di situ hampir satu semester lebih itu mungkin beberapa bulan lah, lebihnya dari 1 semester. Kondisi kos saya di situ ya kalau mau diceritakan sekarang sih bisa dibilang mau nangis juga, tapi nggak layak. Kalau kita nangis ya dibilang nanti anak mami gitu, enggak, kita nggak anak mami, kita orang berpetualang kira-kira itulah. Jadi dulu kos saya itu bermodalkan 1 tikar karet. Nah, tikar karet ini pun saya beli dari Sambu dengan harga kalau nggak salah waktu itu 20.000. Disitulah saya tidur dengan kondisi modal keseharian adalah tas sama baju-baju. Jadi bermodalkan tikar karet aja doang sama baju-baju saya yang saya lipat di atas koran. Awalnya ya di atas koran saya lipat, dan beberapa baju saya lipat, saya ikat menjadi bantal. Nah, coba bayangin baju dijadikan bantal. Ini saya alami ini. Saya jadikan bantal. Nah, beberapa bulan kemudian dapat saya kayu-kayu gitu. Jadi saya buatlah menjadi sebuah kotak. Hanya kotak persegi 4 kayak gitu. Kotak. Kemudian saya kubuslah bahasanya, bentuk kubuslah dia, baru saya tutupi sisi-sisinya. Ketepatan kos-kosan saya itu adalah sekitar setengah meter itu udah tembok. Jadi ada disitulah saya tempelkan kotak itu, baru baju saya masukkan di situ. Jadi lemari saya itu dulu adalah kotak yang saya rangkai sendiri. Kemudian lapisannya saya buat dari karpet. Itu pun karpet bekas bos, bekas dari punya orang setelah kos-kosan atau kamar yang saya sewa itu ditinggali sama dia. Kan sedih ini gue ceritain. Jadi itu di situ saya lah cukup lama, dan keseharian saya makan seperti itu, nggak saya rubah. Itu terjadi hampir selama tinggal di situ.
kalau buka sedikit aib ya, sebenarnya bukan aib tapi ya kisah sedih. Dulu itu saya dikirimi uang paling maksimal itu 600.000 satu bulan. Coba kita bayangkan di masa saya kuliah di tahun 2011, satu bulan itu adalah 600.000. Gimana kan sih uang segitu banyak? Capek nggak di situ loh 600.000. Ya kan, capek nggak isinya kan 600.000 sebulan. Iya lah, capek lah, capek. Udah banyak itu bos, capek menghabiskan itu. Capeknya kayak mana? Gimana kan ini segini. Hitungannya clear habis. Kalau bisa dibilang seminggu pun habis itu 600.000. Tapi itu kita pergunakan sebaik mungkin bos. Sekian masa awal-awal aku kuliah. Jadi berlanjut cerita, saya kan ditinggal di situ lebih 1 semester. Jadi ceritanya ini, pernah kakak saya datang ke sana. Di teleponnya saya, di mana posisimu? Saya kasih tahu di sini, saya ngekos di sini. Datang kakak yang ngajari aku dulu waktu SD pulang gara-gara terlambat itu datang. Jadi ceritanya saya akan berlanjut terus gitu. Dia datang ke kosku, dia dulu dilihatnya saya, ditatapinya, dia nangis gitu. Kok nangis ya? Dia mungkin terharu atau gimana atau kasihan, nggak tahu lah, pokoknya dia nangis. Dia duduk di pintu terbuka, bersandar di situ gitu. Dilihatnya kondisi hidup bermodalkan tikar karet, tempat tidur nggak ada, yang ada itu adalah lemari yang saya rangkai sendiri tadi, yang saya ceritakan. Nah itulah modal saya di awal-awal kuliah, dan itu memang berangsur-angsur hampir sampai tamat nggak punya lemari bos, nggak punya lemari sama sekali pun. Sampai tamat kuliah saya nggak punya lemari. Itulah kisah hidupnya sedihnya saya sebagai seorang anak kuliah. Jadi kakak itu datang nangis. Kemudian saya bilang, kenapa nangis? Bahasa patahnya, bahasa tangis. Tahu apa dia bilang? Saya nggak nyangka kau bisa hidup kayak gini gitu ya. Kan masih hidup di depan matanya, saya masih utuh kan, berarti kan hidup. Tapi itulah kenyataannya, saya nggak nyangka kau masih bisa hidup dengan kondisi begini gitu. Kayak mana lah kondisi ekonomi bos. Tapi setelah 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah, saya tinggal di kos itu. Terakhirnya saya ditawarin kerja pulang kuliah, yaitu jaga parkir. Bos, kalau ada yang bilang aku ganteng kayak gini, terima kasih banyak. Tapi saya juga pernah tukang parkir bos. Tukang parkir, ngutip uang parkir itu dulu masih gopek. Kalau dikasih gopek kita ambil, tapi standarnya sih udah 1.000 di tahun 2011. Kalau nggak percaya, saya tahu lokasinya. Saya dulu jaga parkir itu adalah ada supermarket di depan rumah sakit Marta Priska di jalan apa ya, lupa. Yosudarso, di jalan Yosudarso ada rumah sakit Marta Priska, di depan, di seberangnya ada supermarket. Nah disitulah saya dulu jaga parkir. Nah mulai dari situ lumayanlah kehidupan itu, nggak makan sekali 1 hari, ditambah sarapan roti 88 plus 1 aqua gelas, nggak lagi. Serem. Aduh, pernah tukang parkir nih bos, pernah tukang parkir. Jadi kadang kalau ada tukang parkir yang bandel-bandel, pengen kasihkan sekali napas sih kan gitu. Tapi kalau baik ya kita baiki juga gitu. Dulu itu saya diajak sama ada namanya Bang Buntung, karena memang tangannya dua kalau nggak salah, ini 2 jari ini putus ini.
salah ya, udah lupa aku. Jadi dia disebutin namanya Bang Puntung. Nah, jadi dia ngajak aku jadi seorang tukang parkir. Jadi dulu itu gaji saya jadi tukang parkir lumayan enak bos, jujur enak. 50.000 satu hari sampai jam 10 malam. Itu memang saya pulang kuliah biasanya itu di semester pertama itu jam-jam 4, jam 3 udah pulang gitu lah. Siap pulang kuliah saya langsung menuju TKP, tempat jaga parkir. Di sana sebenarnya udah mulai lebih terasa sih hidupnya. Udah bisa beli rokok separoh ditambah dengan gaji 50.000. Nah, itu sebenarnya keseharian yang udah cukup lumayan baik gitu. Nah, suatu saat di sana saya ketemu dengan satu kampung, satu umuran sama saya, teman saya dulu waktu SD gitu. Ditengoknya saya di sana jaga parkir. Nah, dan ini disampaikan sama orang tua, gila. Dia itu di sana jadi tukang parkir, itulah disampaikan sama orang tua. Nah, tiba-tiba orang tua nelpon saya. Kan jadi pernyataan yang gak enak ini. Jadi tukang parkir, padahal di mindset orang tua adalah dia sedang kuliah gitu. Atau di pikiran orang tua, saya nipu mereka. Enggak, saya enggak nipu gitu. Itu dia. Jadi dia tahu sama orang tua, saya jadi tukang parkir di kota Medan. Iya benar saya tukang parkir. Itu memang saya jawab sama orang bapak, saya benar tukang parkir. Nah, tapi saya jawab dengan kayak gitu, dengan kata-kata juga saya memang sambil kuliah. Karena nggak sanggupnya uang yang orang bapak kirim, makanya saya mau jadi tukang parkir. Nah, jadi ibaratnya mungkin orang tua juga pun merasa terbantu gitu dengan saya dulu sebagai seorang tukang parkir. Saya di sana sebagai seorang tukang parkir hampir setahun. Nah, jadi saya diajak oleh Bang Puntung ke sana, dan Bang Puntung ini atasannya adalah Bang Ono. Kalau mungkin ini ada orang-orang yang sering ngumpul di kantin Sena 88 pasti kenal sama yang namanya Pak Ono. Nah, jadi ini menjadi saya anggap sih sebenarnya sih sebagai keluarga juga gitu. Keseharian saya jadi tukang parkir gini-gini dikasih tahu sama orang tua, ya memang saya jadi seorang tukang parkir, saya aku itu depan orang tua. Ya mudah-mudahan jadi satu sumber uang pemasukan sih. Jujur saya masalah ini merokok ditahu orang tua pada saat mau kuliah pun orang tua udah tahu saya merokok gitu. Jadi kalau secara logikanya uang yang dikirim dengan uang 500.000 atau 600.000 per bulan rasanya sih kurang buat saya. Tapi itulah cara saya untuk menutupi biaya kehidupan saya jadi seorang tukang parkir. Nah, kembali lagi ke kos-kosan. Kos-kosanku itu seram bos. Pernah saya bawa kawan ke sana, apa pernyataannya? Banyak kali helikopter di kamarmu ini ya Le. Ini orang Nias nih yang ngomong ini. Banyak kali helikopter di kamarmu ya Le. Sama orang Batak juga, marga Bapak. Helikopter apa anjing? Nggak mau bilang ya kan. Kok helikopter? Dibilang gak ada helikopter di sini. Ternyata orang itu ngomongin nyamuk. Nyamuk. Banyak kali nyamuk sumpah, karena memang di kaparet dan kondisi kos-kosan kita ketika datang hujan 1,5 jam aja, nggak usah 1 jam udah banjir. Banjirnya secemana, hampir sebetis lah. Kalau udah hujan 1 jaman, mampus, hampir sepaha dia hujannya. Itulah kos-kosan saya. Seram. Udah bermodalkan 3 karet harga 20.000, lemari dari kota-kota yang saya buat sendiri. Sumpah, cuman itu isi kamar saya, nggak ada selain itu. Nah, tapi ini berangsur lagi. Isi kamar saya tahu apa lagi? Botot bos. Pernah saya menjadi pemulung botot. Oke. Nah, kisah menjadi seorang pemulung botot ini sambil tukang parkir juga sih, keseharian sih,
menjadi keseharian juga, sumber pendapatan yang baru gitu. Ini akan saya ceritakan di video selanjutnya ya bos. Ikuti perjalanan kisah hidup saya. Sekalipun ini kisah-kisahnya pahit, nah ini bisa menjadi jalan pembelajaran buat kita semua. Oke, next video, atau mungkin saya kembalikan dulu ya ke video sebelumnya atau ke alur cerita sebelumnya, atau video kita lanjut. Oke, kayaknya kita lanjut dulu deh ke cerita saya menjadi pemulung botot. Kapan saya menjadi pemulung botot? Ikuti ya bosku. Ini kisah nyata, ini real. Oke, ini ada unik-uniknya juga. Biar tidak terlalu panjang video kita ini, kita akhiri sampai di sini. Seperti biasa, jangan lupa ada beberapa hal seperti subscribe bagi pendatang baru, like dan komen, serta bagikan kepada kawan-kawan kita. Mana tahu bisa menginspirasi dan mana tahu bisa menjadi hiburan buat mereka. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses.